Halo, selamat siang, Stalovers, warga Sleman, warga Yogyakarta, juga daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang banget ya, hari ini masih kita diberikan kesehatan dan juga semangat untuk menjalankan ibadah puasa ya. Kalau ngomongin soal yang namanya ibadah puasa, ini kita sudah dimudahkan juga ya. Segala macam infrastruktur yang ada memudahkan kita untuk yang mungkin pengen ngabuburit, yang pengen cari takjil atau apapun itu yang berhubungan dengan pembangunan itu luar biasa ya. Kabupaten Sleman itu sedang maju-majunya ya. Dan kita masih bersama di gedung DPRD atau Smart Room gedung DPRD Kabupaten Sleman dalam acara Bincang Parlemen, dan kali ini kita akan bahas tema yang cukup menarik terkait dengan infrastruktur. Ada pembangunan infrastruktur upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman. Bersama dengan kita tentunya sudah hadir dua narasumber yang sudah expert di bidang infrastruktur dan juga pembangunan terutama di Kabupaten Sleman. Yang pertama, beliau adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman. Ada Bapak Mirza Anfansuri STMT, dan juga ada Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman. Beliau adalah Bapak F. Bambang Sigit Sulaksono ST. Langsung kita sapa kedua tamu yang kesempatan hari ini akan bahas tema kita secara menyeluruh. Ya, selamat siang Bapak Bambang dan juga Bapak Mirza. Selamat siang Mas Iwan. Baik, senang banget di kesempatan hari ini sudah bisa hadir dan terima kasih. Masih semangat berpuasa ini Pak Bambang? Semangat ya. Baik, Pak Bambang dan juga Pak Mirza. Ini kalau kita ngomongin soal pembangunan di Kabupaten Sleman itu kan luar biasa ya. Percepatan pembangunannya mulai dari perkotaannya sampai dengan pedesaannya itu luar biasa untuk pembangunannya. Dan kalau ngomongin soal kondisi infrastruktur itu kan masih banyak masyarakat yang sudah agree terkait dengan jalanan di Sleman tuh sudah oke sekarang gitu. Nah, kita masuk ke Pak Mirza dulu nih. Pak Mirza, banyak tahu nih masyarakat di Sleman khususnya, itu kan kalau infrastruktur di Sleman itu tugas dan juga kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman di Kabupaten Sleman. Sebenarnya tugas dan juga kewenangan dari dinas itu seperti apa sih, Pak? Terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Selamat pagi pemirsa semua di Star FM. Jadi ketugasan kami di PUPKP Kabupaten Sleman, poinnya memang terutama ini, misalnya untuk meningkatkan, membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, perlu diketahui bahwa infrastruktur apa saja, ya, seperti tadi sampaikan bahwa ada jalan, kemudian ada drainase, kemudian ada irigasi juga, kemudian ada jalan dan jembatan, kemudian juga ada pembangunan gedung-gedung juga. Nah, kita juga membantu masyarakat untuk perumahan dan pemukiman, termasuk salah satunya ada rumah tidak layak huni. Termasuk juga ada usaha kumuh. Nah, ketugasan kita itu bagaimana meningkatkan infrastruktur itu sehingga masyarakat itu dalam menggunakan dan memakainya merasa nyaman, seperti itu. Nah, baik. Itu yang memang ketugasan di kami di Dinas PUPKP. Baik, artinya bahwa memang sudah diberikan fasilitas dan sudah layak untuk digunakan juga, dan masyarakat layak untuk menggunakannya juga kayak gitu ya Bapak ya. Nah, kalau berbicara soal masyarakat di Kabupaten Sleman yang sudah mulai aware juga nih terkait dengan infrastruktur, mau itu fisik maupun non fisik kayak gitu. Ini respon dari masyarakat terkait dengan pembangunannya bagaimana Pak? Respon masyarakat cukup dinamis, artinya kami sangat senang ya masyarakat ikut terlibat. Contoh misalnya ada kerusakan infrastruktur, misalnya jalan atau drainase yang kami jebol, mereka langsung mengontak kami, dan kami tentu saja langsung segera, karena luas kita kan cukup banyak ya. Kita ada 17 kabupaten dan 86 pedesaan. Tentu kami harus punya orang-orang yang di lapangan, tetapi itu juga kalau tanpa bantuan masyarakat kami tidak bisa seperti itu. Nah, ini bantuan masyarakat itu yang kami perlukan sehingga kami bisa bergerak dengan cepat. Oke, baik. Artinya bahwa ada feedback juga dari masyarakat ketika menemukan infrastruktur yang kurang nyaman kayak gitu ya. Nah, sebenarnya untuk infrastruktur yang di Kabupaten Sleman itu ada landasan dari regulasinya nggak sih Pak? Oh, ada. Memang semua itu kita ada dasar ya. Pertama adalah kita berdasarkan EPJMD pembangunan jalan jangka menengah, juga kita ada renstra kita, dan ini memang kita harus
sampai berapa 5 tahun itu harus bagaimana kita untuk meningkatkan infrastruktur tersebut. Dan itu sudah ditargetkan oleh Bapeda bahwa kita harus memelihara juga meningkatkan dan untuk menjaga kualitas tersebut. Oke, baik. Artinya bahwa memang sudah ada regulasi yang menetapkan terkait dengan infrastruktur kayak gitu ya. Dan buat Anda nih, Star Lovers, warga Sleman dan juga daerah istimewa Yogyakarta yang ingin menanyakan terkait dengan tema kita, ada pembangunan infrastruktur upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman. Silakan untuk bisa menanyakan di 0818621013. Kami buka untuk Anda bisa langsung menanyakan kepada Bapak Mirza selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman, dan juga ada Bapak F. Bambang Sigit Sulaksono ST. Beliau Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman. Baik, Pak Bambang, kita beralih ke Pak Bambang. Tadi sudah ada regulasi yang dijelaskan juga oleh Pak Mirza terkait dengan infrastruktur yang dari Kabupaten Sleman kayak gitu. Mungkin dari Pak Bambang bisa mengulik terkait dengan regulasi ini sebenarnya seperti apa sih Pak yang diterapkan di Kabupaten Sleman sendiri? Ya, terima kasih Mas Iwan. Rekan-rekan pemirsa FM Star FM yang kami hormati, di sini kami akan mencoba menjelaskan bahwa di Sleman itu untuk proses pembangunan sesuai dengan ketugasan Dewan. Tugas Dewan itu kan prinsip ada 3 ya. Nomor 1 budgeting, penganggaran. Betul. Nomor 2 pengawasan. Nomor 3 legislasi. Nah, di sini untuk legislasi Sleman sudah menerbitkan beberapa perda, ya, beberapa perda yang betul-betul itu nanti akan sangat berperan di dalam proses Sleman itu mau seperti apa, yaitu perda tata ruang ya, tata ruang. Kebetulan dulu Pak Mirza juga Kepala Dinas Tata Ruang. Baik. Nah, memang Sleman dengan PAD saat ini yang sekitar 1,2 sampai 1,3 M, PAD-nya cukup lumayan tinggi. Jadi pembangunan di Sleman ini ke depan, dengan sekarang ini Dewan baru menyusun lagi RPJMD sesuai dengan visi misi Bupati terpilih. Nah, kalau melihat dari visi misi Bupati terpilih ini luar biasa ini. Ya, luar biasa. Maka itu jelas anggarannya, masalahnya anggaran ini yang nanti akan menjadi persoalan. Ya, jadi di sekarang ke depan itu nanti Kabupaten Sleman sesuai visi misi itu pertama yang perlu saya sampaikan yang menjadi andalannya Pak Bupati terpilih dan Pak Wakil Bupati terpilih itu 1 dusun 50 juta. Oke. Ini kan nanti setiap dusun itu ada pembangunan yang bersifat infrastruktur di dusun-dusun sebesar 50 juta. 50 juta. Ya. Artinya kalau dikalikan dengan 86 dusunnya itu ada 1.212. Ya, 1.212. Berarti itu kan sekitar 60 miliar. Ya, itu sudah. Terus di Sleman itu juga ada jalan kabupaten yang ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Ya, itu ada sekitar hampir 519 sekian. Jadi hampir 600 km panjangnya. Nah, di sini juga menjadi pemikiran tadi Pak Mirza menyampaikan harus ada perawatan dan peningkatan. Nah, maka karena infrastruktur itu menjadi kunci ya pertumbuhan ekonomi, maka perawatan jalan itu juga menjadi hal yang harus dilaksanakan. Gitu. Nah, misalkan 6 target dari pemerintah Kabupaten Sleman akan diselesaikan 10 tahun. 10 tahun Pak ya. Jadi setahun berapa itu? 60 kilo loh setahun ya. Padahal 1 kilometer untuk peningkatan jalan itu sekitar 4 sampai 5 miliar. Berarti kan butuh dana banyak. Nah, di sini maka kami sebagai anggota Dewan jelas akan mendukung penuh program-program yang akan dilaksanakan, khususnya Pak Bupati terpilih ini memang kalau dari strategi prioritas program yang akan dilaksanakan itu kebanyakan memang di infrastruktur. Ya, di sini kami akan membantu mensukseskan yang ada di RPJMD ke depan selama 5 tahun. Baik. Jadi ini bahwa peran dari DPRD sendiri adalah budgeting,
terus juga pengawasan dan juga legislasi kayak Betul. gitu ya. Dari visi misi yang terbaru nih, Ya. Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati terpilih kayak gitu. Jadi emang ada perbedaan dari yang dulu sampai dengan yang sekarang begitu Pak? Atau bagaimana? Jadi visi misi yang sekarang itu, ya itu pasti kemarin mungkin ada yang baik-baik dilanjutkan. Jadi menyempurnakan. Karena ini banyak sekali terobosan yang baru. Contohnya, ini yang kami dari Dewan kan harus mengalokasikan anggaran, Mas Iwan ya. Contohnya, satu keluarga miskin, satu sarjana. Itu jelas sudah anggaran. Ini juga termasuk infrastruktur yang non fisik karena nanti ini akan meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Betul, Sleman. Ya. Dua, Sleman semua jalan targetnya harus padam. Itu Nggak boleh ada yang gelap gitu. Nggak boleh ada yang gelap. Ini juga salah satu yang mendukung infrastruktur. Ya, jadi dengan terang tadi kriminal pasti turun, kecelakaan turun dan lain-lain. Perekonomian pasti akan bergerak baik. Itu juga anggaran yang luar biasa. Padang. Jalannya harus halus. Nah, sekarang Dewan Sleman itu kan 50 anggota dewan. Nah, dengan kegiatan reses, kegiatan PH, kegiatan identifikasi dan HPP, ini kan mengundang partisipasi dari warga masyarakat. Di situ juga tadi Pak Mirza menyampaikan, masyarakat berperan aktif di dalam mengawal pembangunan, bahkan ikut mengusulkan. Jadi masyarakat di Sleman, misalkan dusun saya ada rapat memutuskan mengusulkan ini dibawa oleh anggota dewan lewat aspirasi, nanti kita masukkan di dalam APBD begitu. Baik, artinya bahwa memang support dari DPRD sendiri udah luar biasa kayak gitu ya. Ini kembali lagi nih ke Pak Mirza nih. Dan DPRD sudah memberikan support yang luar biasa terkait dengan infrastruktur kayak gitu, terutama alokasi budgeting kayak gitu ya. Ini dari Pak Mirza bagaimana ini? Ya, sudah disampaikan oleh Pak Bambang ya bahwa memang Bupati yang terpilih ini kan programnya memang luar biasa. Artinya peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan. Artinya bagaimana infrastruktur itu harus baik. Gitu. Nah, padahal panjang dan kabupaten kita ada 699,5 kilo. Nah, yang mantap itu masih sekitar 74, masih mendekati 80 sesuai dengan aturannya. Nah, bagaimana kita melaksanakan artinya mengerjakan jalan-jalan yang masih kurang baik itu. Nah, ini memang butuh anggaran yang cukup banyak. Itu baru satu jalan. Belum lagi nanti ada air bersih. Belum lagi jalan itu didukung oleh drainase, ada limbah. Nah, tadi ada jalan-jalan lagi. Nah, tadi penanganan jalan. Kalau tiap panjang 69, kalau tiang itu biasa 50 meter, wah kalikan aja semuanya itu seberapa. Nah, itu memang kerja kerasnya Bupati terpilih memang. Tetapi kami sebagai di OPD memang sangat mendukung dan kami karena kenapa? Kalau infrastruktur kita di Kabupaten Sleman baik, tentu saja perekonomian kita berjalan cukup baik. Betul ya. Tadi disampaikan PAD kita kan sekitar 1,2 T sampai 1,3 T gitu. Nah, ini kan kalau dengan infrastruktur yang baik tentu investor banyak masuk. Betul. Tadi sampaikan juga kita juga ada pada ETW. Pada ETW itu juga membuka peluang untuk investor bisa masuk. Nah, kami juga melihat di mana perkembangan investor, di mana perkembangan pemukiman, disitulah kami akan mendukung dari infrastruktur. Termasuk tadi juga istilahnya masyarakat, kebutuhan masyarakat seperti apa, kami dengar, kami tampung, nanti kami olah dengan teman-teman dewan sehingga jadilah satu usulan program. Nah, tinggal bagaimana beliau di dewan untuk mengolah
anggaran itu. Oke, baik. Itu harus bersinergi bersama gitu ya antara pemerintah dan juga dewan kayak gitu ya. Baik, masih dengan Pak Wirsa nih terkait dengan infrastruktur kayak tadi sempat dijelaskan bahwa ada jalan gitu kan 699,5 km yang ada di Kabupaten Sleman sendiri dan baru yang sudah mantap itu sekitar 73 begitu ya. Nah, sisanya itu kan masih dalam proses seperti itu. Nah, ini sebenarnya kondisi yang ada di Sleman itu selain harus perbaikan jalan, apa saja nih Pak yang harus menjadi perhatian di sini? Ya, tentu saja kalau kita melihat kan ini memang apa ya? Satu yang istilahnya gampang dan dirasakan tuh yang mudah tuh memang jalan. Nah, jalan-jalan kita sebenarnya UKAS kita tuh udah bagus dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Cuma biasanya ada spot-spot ya rusak, nah itu kita kumpulkan sehingga ada yang istilahnya ini rusak sedang, rusak berat, nah rusak ringan. Nah, kita memang yang kita fokuskan memang jalan-jalan yang memang perkembangan perekonomian ya untuk wisata kita. Apalagi kan ini kita ke depan kan mau ini ya Lebaran ya. Itu kita akan kita spot ini tadi dengan pemeliharaan misalnya baik itu nanti wisatanya kita spot ini panjangnya banyak itu. Kita 150 kilo kita spot nanti. Kita identifikasi untuk wisata tersebut. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Baik, jadi emang akan dimaksimalkan untuk kondisi di jalan dulu seperti itu. Dan diharapkan dari 699,5 itu bagus semuanya begitu ya. Harapannya begitu. Baik, ini berarti masuk ke pengawasannya bagaimana nih Pak Bambang terkait dengan tadi kan infrastruktur yang lagi digenjot adalah jalan nih agar 699,5 km tadi bisa baik untuk semuanya kayak gitu. Monggo silakan. Iya, terima kasih. Jadi untuk jalan yang sudah terlaksana saat ini kami juga apresiasi ke PU karena banyak misalkan keluhan masyarakat ada jalan rusak, ada misalkan amblong dan sebagainya itu responnya sekarang cukup bagus. Jadi begitu ada laporan ke Dewan sampaikan ke eksekutif dan itu langsung dieksekusi. Itu. Kalau dari Dewan sendiri memang untuk perawatan kan sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah di tahun 2025 ini memang kami menganggarkan untuk beberapa pembangunan fisik Bapak. Ya, yang ini sudah hampir berjalan karena ini sudah diratakan. Ini saya sudah beberapa kali menengok itu adalah RSUD Sleman. Ini luar biasa. Ini pakai APBD ya. Gitu. Nanti diharapkan pelayanan kesehatan khususnya IGD yang banyak keluhan IGD kok di atas dan sebagainya nanti akan dipindah jadi biar nanti aksesnya lebih mudah gitu Pak ya. Kalau ada pasien IGD langsung masuk dan langsung bisa dilayani. Nah, ini saya minta dukungan masyarakat karena yang namanya dewan itu kan pengawasannya walaupun sudah optimal tapi akan lebih baik lagi kalau masyarakat juga ikut ngawasi. Jadi di sini keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Jadi yang ngawasi itu jangan hanya dewan, masyarakat juga ngawasi. Ya, jadi nanti RSUD kita bangun, nanti Pasar Godian ini yang berpolemik terus ini. Pasar Godian ini mau dibuka tapi parkirannya ini belum siap. Nah ya parkiran belum siap. Nah ini sudah kita anggarkan di 2025. Nah, semoga nanti ini segera bisa dilaksanakan sehingga pedagang Pasar Godian nanti bisa berdagang dengan nyaman dan dengan hasil yang luar biasa. Kami di Pasar Godian juga sudah beberapa usulan karena di Pasar Godian itu Mas yang saya tangkap kalau saya pas ke lapangan itu di sana banyak rentenir. Banyak ini, Mbak. Jadi belum pedagang itu baru buka dasaran itu sudah dijagain sama ini sama rentenir ini Pemda harus hadir di sini. Jadi jangan sampai nanti pasar yang sudah kita bangun itu dipakai untuk kancah peredaran uang-uang yang dengan bunga tidak masuk akal. Maka di sini pemerintah harus juga menghadirkan bank-bank yang kita miliki.
Jadi BUMD yaitu ada Bank Sleman atau BTR Sleman atau sekarang PT Bank Sleman dan PT DIY. Nah, kami harapkan nanti bisa hadir dan di situ akan membantu masyarakat. Oke, berkolaborasi bersama. Berkolaborasi. Artinya bahwa memang untuk proses pengawasannya itu nggak bisa dilakukan oleh dari Dewan sendiri. Ada feedback dari masyarakat juga. Iya, ketika kami dilaksanakan. justru kami juga mengharapkan masukan dari masyarakat. Begitu. Oke, baik. Ini kalau berbicara soal budgeting juga nih Pak ya. Tadi kan sempat dijelaskan sudah dianggarkan untuk tahun 2025 kayak gitu. Iya. Dan di awal tahun kemarin santer banget tersirat kabar, bukan rahasia umum kalau ada pemangkasan anggaran seperti itu. Iya. Nah, ini bagaimana nih Pak? Jadi untuk memang ada beberapa pembangunan yang sudah kita rencanakan kemarin itu ada yang dipotong atau dipangkas. Tergantung dari prioritas. Ya. Sekarang bicara dengan prioritasnya. Jadi kemarin kalau tidak salah yang tidak prioritas itu sementara di pending dulu, ya di pending dulu. Nah, nanti yang prioritas tetap dijalankan. Karena ini kemarin ada program makan bergizi gratis. Betul, iya. Tapi kemarin ada edaran bahwa dana yang dari APBD belum digunakan. Bahkan itu kemarin edarannya bisa dipakai untuk pembangunan gedung sekolah. Nah, ini nanti kami masih menunggu regulasi dari atas. Karena terus terang yang kita plot di situ, yang kita cadangkan di situ itu angkanya juga lumayan banyak, sekitar 75 miliar. Nah, ini mungkin nanti akan segera kita bahas menunggu regulasi dari atas, dari pusat. Setelah itu turun, itu nanti akan dikemanakan, itu kita ngikuti regulasi yang ada. Baik, ini kalau ngomongin soal budgeting emang nggak bisa berhenti di satu titik ya, pasti akan ngakar kemana-mana gitu ya. Nih Pak Bambang dan juga Pak Mirza, kita akan jeda dulu untuk break, kita akan bahas lagi terkait dengan pembangunan infrastruktur upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman. Kami akan segera kembali buat Anda. Line WhatsApp masih kami buka ya di 0818621013. Tetap bersama dengan kami. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di Bincang Parlemen yang disiarkan secara langsung dari Smart Room Gedung DPRD Kabupaten Sleman. Masih bersama dengan kita, beliau ada Bapak F. Bambang Sigit Sulaksono ST, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, beserta Bapak Mirza Anfansuri STMT. Beliau adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman. Dan masih bersama dengan kita juga tema pembangunan infrastruktur upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman. Kami masih buka untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 0818621013 terkait dengan tema kita. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Kita akan bacakan untuk yang sudah masuk di line WhatsApp kita. Ini dari Bapak Revianto. Selamat siang Bapak. Wah, cocok banget nih bagaimana kesiapan Sleman dalam menampung luapan pemudik dari luar. Monggo silakan ke Pak Mirza dulu. Ya, terima kasih Pak Revianto. Pak Revianto. Jadi tentu saja kami sudah mempersiapkan peta. Jadi peta di mana wilayah-wilayah destinasi kita yang harus kita tangani, karena kan jangan sampai akan datang kecemplung dari tidak nyaman seperti itu, sehingga kami mencoba memetakan itu. Nah, untuk tahun ini memang kita coba memetakan seperti biasanya, itu ada 52 ruas dengan panjang 166 km. Nah, ini teman-teman kami di lapangan sudah bergerak ini, artinya setiap hari ada 2 tim untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dan ini mudah-mudahan nanti di seminggu sebelum Lebaran ini mungkin jalan-jalan kami yang berlubang untuk daerah wisata ini sudah kita selesaikan. Nah, mungkin juga, tapi kami juga tidak terlepas juga dengan wilayah yang lain ya, bukan berarti terus wilayah daerah pemukiman itu juga pasti kita kerjakan juga seperti ini. Tapi memang untuk yang bulan ini kita prioritasnya seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sudah ada alokasi untuk ketika besok pemudik datang itu sudah siap begitu ya, siap Pak? Dan mulus pokoknya. Oke, baik. Dari Pak Bambang mungkin ada tambahan? Jadi apa yang disampaikan Pak Mirza tadi, saya nambahi saja bahwa
mudik kali ini itu termasuk agak beda. Dan saya yakin nanti yang datang ke Jogja, khususnya Sleman, itu jumlahnya dibanding tahun kemarin kelihatannya banyak tahun ini. Nah, maka di sini tadi betul yang ditanyakan, maka di sini Sleman harus siap betul menyelesaikan urusan khususnya transportasi. Jangan sampai nanti di Lebaran itu terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan. Okay. Tadi sudah ada perbaikan dan khususnya memang kami prioritas karena ini liburannya juga agak panjang, liburan nasional. Saya yakin walaupun Lebaran judulnya, masyarakat luar daerah itu kalau ke Jogja pasti pariwisata, rekreasi itu menjadi andalan juga. Maka tempat-tempat wisata di Sleman ini sesuai dengan usulan Dewan dan Pak Mirza sampaikan ini menjadi prioritas. Karena ini bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sleman. Baik. Artinya bahwa memang sudah siap ya secara Lebaran besok, insya Allah jalan menuju ke tempat wisata yang utama akan mulus kayak gitu ya. Baik, dari Pak Vicky juga di Wiro Brajan. Halo, selamat siang Pak Vicky. Ini nanti Pak Baban dan juga Pak Mirza bisa menanggapi ya terkait dengan jalan kabupaten ke arah Ring Road Krongga ini diperluas dan mohon banyak dikasih lampu. Moga jalan. Pak Mirza dulu, Pak Babang dulu. Terima kasih. Yang sudah kita laksanakan di 2024 ini kan sebenarnya kayak keronggahan sampai perempatan Ring Road ini yang dekat RSA. Nah, insya Allah di tahun 2025 ini juga kita akan mengerjakan nanti Jalan Ngawen sampai mungkin sampai selokan Mataram ke selatan sedikit karena memang anggaran kita terbatas. Inginnya kita sih mengerjakan sampai ke sampai ke Jalan Godean. Karena seperti itu gitu. Targetnya kan seperti itu. Nah, mengapa sadar kelihatan kesempit karena memang panjangnya lebarnya sekitar 4,5. Nah, nanti kami kan banyak pohon itu nanti pohonnya akan kami tebang memang sehingga nanti akan lebar sesuai dengan yang di utaranya itu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah Lebaran kita akan mulai pengadaan. Nanti sekitar bulan Juni kita sudah mulai pelaksanaan. Bulan Juni mulai pelaksanaan. Insya Allah Juni Juli lah. Dari Pak Bambang silakan. Terima kasih, Mas. Jadi untuk jalan kabupaten itu memang sudah menjadi pemikiran anggota Dewan. Karena jalan itu jalan alternatif dan cukup ramai. Maka dari tadi perempatan Jalan Gudian sampai dengan Ring Road ini nanti rencana jalannya akan disamakan lebarnya. Tadi Pak Mirza menyatakan memang pohon-pohon itu malah mengganggu. Jadi kelihatan sempit. Ini mohon maaf untuk pencinta lingkungan hidup ini. Berarti harus menanam lagi tapi agak lebar. Karena itu memang jalan ke bahu jalan begitu ya? Iya, jalan kabupaten itu kan 7 meter ya. Ya, aturannya kan 7 meter. Maka nanti memang ada pelebaran jalan. Nah, yang jadi kendala itu adalah setiap ada pelebaran jalan itu masyarakat keinginannya harus ganti rugi. Nah, ini yang menyulitkan kita dari Kabupaten Sleman. Pak Bupati saya yakin juga kepengennya juga jalan ini diambake. Itu tadi kalau bisa warga masyarakat juga ikut andil nek dalan diambake iki rasa do njaluk ganti rugi lho. Harapannya kami dari Dewan itu karena dengan jalan dilebarkan itu otomatis nanti harga tanah pun akan meningkat tinggi. Betul, iya. Jadi sebenarnya wis dilebarkan jalannya diperbagus. Nanti LPJU betul ya, LPJU termasuk juga tadi yang ditanyakan itu menjadi andalan programnya Pak Bupati terpilih. Jadi Sleman Padang, artinya apa? Semua jalan kabupaten itu harus ada LPJU. Nah, ini juga menjadi target kami ke depan. Maka tadi sampaikan jalan kabupaten itu merupakan simbol dari pemerintah Kabupaten Sleman, saya yakin nanti akan menjadi prioritas. Baik, itu juga udah dijawab juga tadi yang sempat ditanyakan sama Bapak Nugroho terkait dengan jalan di Kabupaten Sleman yang kurang penerangan jalan umum kayak gitu ya. Terus ada Mas Tama juga, halo apa kabar?
pasar tradisional ini apakah nanti akan ada perbaikan juga? Saya coba nambahin Ji. Jadi kami dari anggota Dewan terus terang agak prihatin, agak ini jujur ya, kita itu sudah bangun di 3 pasar, 2 pasar, pasar Sleman udah kita bangun bagus, dan pasar Prambanan. Yang jadi persoalan adalah yang ke pasar Sleman itu pedagang itu malah seneng jualan di pinggir-pinggir jalan. Padahal sudah kita siapkan di dalam. Nah, ini PR ini. Ya ini tolong pedagang ini juga harus agak tertib. Jadi biar nanti jalannya nggak macet. Kalau kita sudah bangun bagus-bagus tidak mau nempati, apa gunanya? Nah ini kita juga sedang memikirkan nanti Mas, untuk pasar-pasar tradisional ke depan itu tidak dirombak total seperti pasar Godian, seperti pasar Prambanan dan pasar Sleman, nanti hanya mungkin kita perbaiki fasilitasnya, tetapi bentuk aslinya tetap. Baik. Harapan kami begitu. Jadi nanti tidak akan ada perubahan yang apa, bukan perubahan, perombakan ya. Jadi perombakan. Saya khawatir nanti setiap ada pembangunan pasar baru itu nanti dampaknya seperti Sleman dan Prambanan. Jujur Sleman dan Prambanan itu sebelum dibangun dengan setelah dibangun pedagangnya malah ramai sebelum dibangun. Nah ini Mas, jadi sampai nanti Godian terimbas. Nah ini Godian kita mati-matian bagaimana biar Godian setelah dibangun pengunjungnya dan transaksinya juga tetap lebih sama besar. atau Paling nggak bahkan sama. lebih besar. Oke, Iya, siap. Dari Pak Mirza monggo silakan terkait dengan pasar tradisional bagaimana ini? Ya, kalau kita kan begini, ada pasar desa, ada pasar kabupaten. Tentu saja kami yang akan kami laksanakan, kami bantu adalah pasar-pasar yang ditangani oleh kabupaten. Nah, tadi sudah sampaikan contoh kayak tadi pasar Prambanan, ada pasar Godian, ini pasar Sleman itu adalah pasar kabupaten. Nah, bagaimana dengan pasar-pasar dengan punya pedesaan? Nah, pasar pedesaan memang ini memang dikelola oleh kelurahan seperti itu. Nah, kita mungkin akan kita tingkatkan yang pasar-pasar yang kabupaten memang yang lebih besar. Nah, tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Bambang ya, mungkin benar juga. Kalau kita membangun pasar yang lebih modern itu bukannya memang bagus, tetapi nanti aktivitasnya malah takutnya mereka jadi beda kan. Jadi yang kita sudah siapkan di dalam, akhirnya malah keluar karena akan lebih nyaman, mereka lebih enak di luar. Nah ini nanti kami juga tergantung dari dinas perindustrian perdagangan ya, termasuk dinas koperasi UKM nanti bagaimana mereka mengusulkan mana yang diprioritaskan untuk bangun pasar. Kami PU siap untuk membantu dan membangunnya seperti itu. Baik, yang prioritas yang mana Iya, kayak gitu gitu. ya. Dari Dewa di Manjasan, halo selamat siang. Apakah ada antisipasi daerah yang rawan longsor utamanya di objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Sleman? Monggo Pak Mirza. Ya, tentu banyak ya yang agak longsor ini. Contoh misalnya daerah-daerah perbukitan ini. Misalnya daerah atas Cangkringan, kemudian ada Prambanan. Memang ini yang ada bukit dan itu rawan sekali memang longsor karena sekarang memang hujannya ininya besar memang. Nah sehingga kemampuan kami tadi disampaikan di anggaran juga terbatas ya, sehingga untuk perkuatan jalan dan kekuatan jalan itu biasanya talut. Nah ini kita memang spot-spot mana yang rusak, padahal itu juga butuh kekuatan sekali, belum lagi nanti sepanjang jalan itu. Nah ini ya sudah kita antisipasi, jadi kadang-kadang kalau ada kerusakan tadi disampaikan masyarakat langsung lapor, kami bertindak. Nah ini cuma kembali lagi anggaran kami ini memang sangat terbatas ya. Untuk pemeliharaan rutin ini kami hanya dapat 10M. 10M ini ya mudah-mudahan nanti besok ada anggaran lagi kami bisa ditambah sehingga ini mumpung ada dua komisi Betul, iya. sehingga ini kan karena kebutuhannya kan akan banyak memang. Karena kalau kita meningkatkan dari jalan itu jadi ada peningkatan atau pembangunan,
ini kita akan mengarah ke pemeliharaan yang rutin saja, sehingga tadi ada lubang kita mulus, kemudian tadi ada yang losong-losong langsung kita kerjakan, sehingga nggak terlalu lama berdampak ke yang lain. Oke, baik. Bagaimana Pak Bambang, ini dananya ini loh yang jadi masalah sebenarnya Pak Mirza ya. Jadi untuk pembangunan infrastruktur itu saat ini kan menjadi prioritas. Nih. Jadi kami akan support nanti PU Pak Mirza melalui Pak Bupati sesuai nanti usulan-usulan apa yang akan dikerjakan. Dan saya yakin nanti ke depan, karena terus terang kami di bidang anggaran ini juga akan melaksanakan efisiensi, Mas. Efisiensi itu dalam arti begini, kalau memang ini itu dikeluarkan, dianggarkan tapi tidak maksimal, ya mendingan itu dialihkan begitu. Jadi kita harus lebih selektif. Jadi apa-apa yang dibutuhkan di masyarakat itu sebisa mungkin kita sebagai pemerintah daerah itu bisa memfasilitasi. Oke, Ya, gitu. baik. Dan semoga juga nanti apapun harapan dari masyarakat bisa terrealisasi 2025 kayak gitu. Ada juga nih yang tanya terkait dengan jalan juga atau di wilayah Nogotirto, ini dari Jody. 2025 bisa diperhalus nggak untuk jalanannya? Moga silakan. Oke, Mas Jody, jadi Nogotirto itu juga kalau kita lihat dari Mbah Demang ke utara itu memang masuk jalan kabupaten, dan itu memang harapan kita bisa kita tingkatkan, tapi mungkin di tahun 2025. Mudah-mudahan ini dengan pandangan mengusulkan itu teman-teman di Komisi C mendengar ini, sehingga bisa di tahun 2026 atau paling lambat 2027 gitu loh. Nah, karena memang itu jalannya sudah nggak layak, karena dibangun kalau nggak salah di tahun 2005 itu jadi udah cukup lama sekali. Dan biasanya kalau namanya jalan itu harusnya 10 tahun paling lama itu sudah ditingkatkan lagi. Baik, jadi ada target ya Pak ya. Insya Allah 2027 maksimal. Ya, betul. Jadi untuk Kabupaten Sleman, kemarin kita diskusi dengan Bapeda, itu memang target perawatan jalan itu setiap 10 tahun sudah kembali ke titik itu lagi, Mas. Jadi mungkin sekarang dibangun titik A gini. 10 tahun harus masuk ke A lagi. Jangan saya lewat. Nah, ini sekarang ini jujur di Sleman itu ada jalan yang sampai kelupaan bangun lebih dari 10 tahun. Nah, ini menjadi PR pemerintah yang baru agar nanti yang sudah lewat-lewat itu menjadi prioritas pembangunan ke depan. Tadi sampaikan dari Mbah Deman ke utara itu jalan kabupaten, tetapi jalannya masih sempit, Mas. Betul. Untuk simpangan saja agak susah, apalagi itu yang diaspal kalau tidak salah hanya sekitar 3 meter sampai 3,5. Jadi nggak sampai 4 meter. Jadi pinggir-pinggir jalan juga masih banyak ini pohon-pohon dan tiang-tiang. Jadi itu nanti betul Pak Mirza harus mungkin nanti ada pelebaran jalan itu. Nah, pelebaran jalan. Oke, baik. Jadi target 2025 sampai dengan 2027 sudah ada listnya kayak gitu ya. Kalau yang Nogotirto itu kemungkinan paling cepat 2026, Pak. Karena itu baru masuk hari ini. Baru masuk hari ini lewat program ini, nanti kita masukkan di rapat ini paling cepat 2026 kalau ada mudah-mudahan anggaran itu sudah tersedia. Nah, baik. Ini ngomongin soal prioritas, program prioritas juga nih terkait dengan tadi udah sempat disampaikan Pak Bambang ya untuk program Nogotirto masuk ke 2026 kayak gitu ya. Nah, kalau untuk di tahun 2025 nih yang diprioritaskan di Kabupaten Sleman apa, Pak? 2025 itu untuk infrastruktur itu sudah masuk semua di APBD, Bapak. Kita tinggal melaksanakan saja. Ya. Nah, yang besar-besar memang tadi sudah saya sampaikan RSUD itu besar. Itu kalau tidak salah sekitar 35 M. Terus parkir Pasar Godian itu 12 sampai 13 miliar. Terus ini ada pembangunan gedung punyaan OPD, yaitu gedung ini perempuan ya. Jadi ini pembangunan gedung UPTD perlindungan perempuan anak di Kabupaten Sleman. Ini juga membutuhkan anggaran yang lumayan besar. Nah, ini menjadi prioritas yang
tinggal melaksanakan, ini tinggal lelang dan siapa yang melaksanakan. Dari Dewan sendiri nanti siapapun yang menang itu Dewan tidak akan mempermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah pembangunannya harus sesuai dengan DED dan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai terjadi penurunan kualitas. Ya nanti kalau ada penurunan kualitas itu dampaknya nanti pasti pembangunannya rumah tersebut tidak sesuai dengan harapan. Baik, artinya bahwa ketika akan ada lelang dilaksanakan itu juga spesifikasi pemenang tender itu harus ada syarat-syarat dan juga harus sesuai begitu ya? Kan sudah muncul, Mas. Jadi pembangunan infrastruktur sebelum dilaksanakan itu sudah harus ada ED-nya dulu. Nah, nanti pemenang tender harus berjalan sesuai dengan DED yang sudah ditetapkan. Oke, baik. Ke Pak Mirza nih, sudah ada ya berarti tahun 2025 beberapa program yang sudah direncanakan sama DPRD Kabupaten Sleman dan sudah akan terlaksana juga di tahun ini kayak gitu. Fokusnya kalau untuk dari dinas sendiri bagaimana Pak? Ya, tadi sampaikan memang yang program prioritas yang nilainya agak besar memang tadi sudah disampaikan ada pembangunan rumah sakit ya, RSUD, kemudian ada tempat parkir Pasar Godean, dan kami juga ada istilahnya tadi untuk gedung untuk pembangunan gedung OPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga ada kami akan pembangunan gedung Kapanewon Turi. Nah di samping itu juga kami ada 3 pembangunan jalan juga termasuk jembatan juga seperti Baik. 2025 harapannya sampai dengan akhir tahun sesuai dengan rencana dari awal seperti itu ya. Tantangannya di mana nih Pak? Ya, tantangannya sebenarnya kami tidak ada ya yang terlalu ini ya. Cuman memang kalau yang agak sedikit lama ini adalah pembangunan rumah sakit karena membutuhkan waktu yang 8 bulan. Nah ini kita mudah-mudahan di bulan April ini mudah-mudahan bisa dapat pemenang sehingga di bulan Desember kita bisa selesai, bisa dipakai. Nah kalau sedangkan tadinya di Pasar Godean, ini Pasar Godean ini itu lebih singkat hanya 4 bulan. Sehingga kalau ini kami sudah berkontrak, mudah-mudahan di bulan April juga sudah mulai. Mungkin bisa di bulan Agustus sudah selesai untuk tempat parkirnya. Nah ini kalau tempatnya parkirnya sudah jadi kan disampaikan bahwa pedagang-pedagang mungkin akan mau masuk di Pasar Godean. Oke, baik. Dan semoga tidak ada polemik lagi Ya, begitu ya. Oke, baik. Nih, kalau dari bukan program sih lebih ke sebentar lagi kita akan masukin yang namanya Hari Raya Idul Fitri kayak gitu nih. Kalau dari dinas sendiri nih titik-titik mana aja yang menjadi prioritas Pak terkait dengan perbaikannya nanti? Kami sampaikan memang daerah-daerah wisata ya seperti nanti kami di Jalan Kalurang, arah Kalurang, kemudian arah Prambanan itu sudah kami kerjakan semua seperti itu. Nah nanti juga melebar sampai ke arah Cangkringan juga itu kan ada Kali Adem. Nah itu biasanya banyak yang ke sana juga. Ini dari Dewan juga apakah ada kayak semacam masukan kepada dinas terkait dengan harusnya nih tempat A atau tempat B yang harus diperbaiki dulu biar fasilitasnya mumpuni untuk menerima pemudik yang hadir di Sleman kayak gitu? Untuk di Sleman itu Mas, justru jalan-jalan yang di desa itu malah yang lebih mulus-mulus. Artinya kalau pemudik untuk halal bihalal itu sudah selesai. Nah, sudah selesai. Tadi disampaikan untuk tempat wisata di Sleman ini sekarang juga yang mungkin ada perbaikan yang sudah kita kebut dan nanti seminggu sebelum Lebaran itu harusnya sudah clear. Jadi begitu pemudik datang itu suasananya jalan sudah tidak ada kemacetan gara-gara bangunan. Baik. Nah ini karena saya orang Godean, saya juga mau menyampaikan ini saya sebagai bukan anggota dewan karena jalannya jalan provinsi. Saya sebagai warga masyarakat. Langsung ganti baju ya. Nah jalan Godean jujur, jalan Godean itu wah kalau saya bisa ngomong itu banyak sekali lubang. Jadi sampai orang bilang lubang sewu atau banyak sekali lubang. Ya, jadi kalau perempatan Godean ke Sidoarjo, ke batas Sidoarjo ke Sumber Agung itu sudah bagus.
kemarin sudah dibangun. Nah yang ke barat itu juga luar biasa rusak. Terus yang dari perempatan Godian ke timur ini juga banyak yang rusak. Nah yang paling parah itu karena sekarang kan hujannya luar biasa. Betul, ya. Setengah hari pasti hujan. Jalan Godian itu sekarang kalau hujan deras itu jadi sungai. Ya, jadi ini mohon pemerintah provinsi ini, nah, kami mohon bantuannya untuk drainase Jalan Godian itu tolong untuk diperbaiki karena kasihan kalau banjir airnya meluap. Jalan yang berlubang tadi nggak ketok mas, jadi banyak kecelakaan itu karena kejeglong, terutama roda 2. Kalau roda 4 itu jeglok itu biasanya banyak langsung udah bocor gitu. Nah ini juga saya yakin nanti kalau dibangun akan lebih baik. Baik. Ini PR untuk pemerintah Provinsi, provinsi, ya, oke. khususnya Jalan Godian. Baik. Mau langsung ditanggapi, Pak Mirza, mau silakan. Iya, sudah ini masyarakat juga Dewan nantinya memang ada prioritas juga di Jalan Godian. Kemarin sudah dikerjakan di tahun 2024, juga nanti 2025, mudah-mudahan 2026 pun berjalan sampai sepanjang karena Godian itu panjang ya, mulai dari dekat Jalan Kemojo sampai ke Minggir sampai sampai sana ya, sampai Iya, Ngapak. sampai Nah itu panjangnya bisa 10 kilo itu. Padahal kita biasanya mengerjakan misalnya 2 atau 3 kilo dulu, 2 kilo. Nah ini ada tahapannya. Nanti mungkin masyarakat di daerah Sleman Barat ya agak bersabar. Oke, baik. Ini langsung ya, Pak Bambang berubah lagi Ganti baju, jadi. ya. Benar-benar. Ini keluhan di sana sudah luar biasa. Oke, baik. Yang terakhir ini monggo berikan mungkin masukan kepada masyarakat terkait dengan infrastruktur. Sebenarnya di Kabupaten Sleman itu sudah oke ya. Tinggal nunggu aja waktunya berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dari Pak Mirza dulu monggo silakan. Ya, terima kasih. Kami sebagai penyelenggara pemerintah untuk infrastruktur sebenarnya kami inginnya jalan itu semua mulus seperti kayak di luar negeri gitu. Tapi memang karena cuaca, kemudian kita juga karena anggaran sehingga yang namanya jalan itu kalau aspal itu kalau kena air pasti rusak. Nah, sehingga ini kita harapkan memang anggaran untuk jalan bisa lebih banyak lagi sehingga kepuasan masyarakat bisa terpenuhi. Baik, kembali nih Bambang anggaran ya. Monggo silakan Pak Bambang. Ya, jadi saya di sini mewakili warga Sleman. Kalau DPR itu kan wakil rakyat, Pak ya, wakil rakyat. Jadi di sini berusaha untuk menyerap aspirasi, menampung aspirasi dan melaksanakan apa yang jadi keluhan warga Sleman. Nah, memang APBD Sleman itu kalau dilihat angkanya cukup besar, angkanya. Tetapi kebutuhan untuk melaksanakan program-program dengan penduduk yang 1,2 juta, dengan luasan kabupaten yang luar biasa, ini infrastruktur juga membutuhkan anggaran yang luar biasa. Maka kami juga mohon masyarakat Sleman optimis karena sekarang ini kita tidak main-main di dalam melaksanakan APBD, nggak main-main. Semua APBD itu kan duitnya rakyat, itu harus masuk ke rakyat. Baik. Jadi kita tidak main-main untuk mencoba korupsi, nggak ada di dalam pikiran korupsi. Kita bisa bisa mengeksekusi apa yang menjadi harapan masyarakat itu sudah menjadi rasa syukur buat kita semua yang ada di DPRD Sleman. Jadi sekarang udah nggak ada lagi mas mikir golek duit, itu nggak masuk mas. Jadi orang jadi dewan itu jangan pernah berpikir golek balen karena nggak mungkin Bali. Ya, maka ini kita bekerja sepenuhnya untuk mengabdi ke masyarakat. Baik Pak Bambang, Pak Mirza, terima kasih sudah bisa hadir tentunya di Bincang Parlemen kali ini. Semoga informasi atau obrolan kali ini bisa
bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman ya, bahwa infrastruktur di Kabupaten Sleman sudah ada plot-plot sendiri untuk masyarakat bisa lebih sejahtera untuk bertanya kayak gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang, Pak Misal, Sama-sama, semoga Pak Iwan. lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda Sama-sama, gitu ya. siap. Baik, itu tadi Stalovers, warga Sleman dan juga warga Yogyakarta terkait dengan obrolan kita. Ada pembangunan infrastruktur upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman bersama dengan tamunya ada Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, Bapak F. Bambang Sigit Sulaksono ST, dan juga ada Bapak Mirza Anvansuri STMT. Beliau adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman. Ya, untuk Anda bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube DPRD Kabupaten Sleman dan juga di YouTube-nya Star FM. Saya Wana Gastia, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.